Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Hayati, mahasiswa baru IAIN Pekalongan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan membagikan hasil resum saya dari kegiatan sosialisasi pembelajaran FEBI IAIN Pekalongan 2021. Cikal bakal FEBI IAIN Pekalongan berawal dari satu program studi yang ada di jurusan Syariah, yaitu Prodi D3 Perbankan Syariah. Prodi D3 Perbankan Syariah mulai dibuka dan menerima mahasiswa baru pada tahun akademik 2004-2005. Satu tahun kemudian dibuka lagi satu prodi yang juga menjadi embrio FEBI, yaitu Prodi S1 Ekonomi Syariah. Dua prodi yang baru dibuka ini ternyata mendapat respon yang sangat positif dari masyarakat. Terindikasi dari semakin banyaknya jumlah peminat yang mendaftar pada dua prodi tersebut. Jumlah mahasiswa pada prodi D3 Perbankan Syariah dan S1 Ekonomi Syariah ini pun perkembangannya sangat signifikan dan meningkat. Seiring dengan dinamika yang berkembang, STAIN Pekalongan yang kemudian bertransformasi menjadi IAIN Pekalongan berimbas pada perubahan menginduk di jurusan Syariah, dan Ekonomi Islam kemudian berdiri sendiri menjadi fakultas baru, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: terwujudnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan sebagai fakultas terkemuka dan kompetitif di tingkat global dalam pengembangan harmonisasi ilmu dan agama di bidang ekonomi dan bisnis Islam menuju masyarakat yang saleh, cerdas, unggul, dan moderat. Misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: 1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan FEBI yang saleh, cerdas, unggul, dan moderat. 2. Mengembangkan harmonisasi ilmu dan agama di bidang ekonomi dan bisnis Islam melalui penelitian dan publikasi ilmiah untuk pembangunan nasional. 3. Berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat melalui penguatan moderasi beragama. 4. Meningkatkan produktivitas dan daya saing FEBI di tingkat global. 5. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan secara profesional, transparan, akuntabel, adil, dan bertanggung jawab. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tanggal 1 Agustus 2016, Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Pekalongan mulai resmi berdiri sebagai perubahan status dari STAIN Pekalongan. Oleh sebab itu, terjadi perubahan dari yang awalnya berbasis jurusan menjadi berbasis fakultas. IAIN Pekalongan terdiri dari 4 fakultas, yaitu Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kemudian, berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3902 Tahun 2016, tanggal 15 Juli 2016 telah dibuka program studi S1 Akuntansi Syariah, dan penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan pada tahun akademik 2017-2018. Pembukaan program studi S1 Akuntansi Syariah dilakukan karena adanya kebutuhan akan sumber daya manusia yang kompeten di bidang akuntansi syariah, seiring dengan bertambahnya jumlah kantor dan jenis lembaga keuangan syariah di Indonesia, sehingga menjadikan IAIN Pekalongan menjadi PTKIN pertama dan satu-satunya yang membuka program studi S1 Akuntansi Syariah di wilayah Ekskaresidenan Pekalongan. Tambah lagi, hasil survei yang menunjukkan bahwa dari 200 responden siswa SMA, MA, SMK, lebih dari 40% berminat untuk melanjutkan kuliah di IAIN Pekalongan, di mana akuntansi syariah menempati urutan kedua dari program studi baru yang paling diminati. Visi akuntansi syariah: terwujudnya program studi akuntansi syariah sebagai program studi terkemuka dan kompetitif di tingkat global dalam meningkatkan harmonisasi ilmu dan agama dalam masyarakat yang saleh, cerdas, unggul. Misi akuntansi syariah: 1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang saleh, cerdas, unggul, dan moderat. 2.
mengembangkan harmonisasi ilmu dan agama melalui penelitian dan publikasi ilmiah untuk pembangunan nasional. 3. Berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat melalui penguatan moderasi beragama. 4. Meningkatkan produktivitas dan daya saing program studi akuntansi syariah di tingkat global. 5. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan secara profesional, transparan, akuntabel. Kiat sukses belajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Kuliah adalah investasi masa depan. Mengapa kita kuliah? Karena dengan kuliah kita bisa menambah pengetahuan, keterampilan, teknik, dan pengalaman, juga dapat menuju sikap yang lebih baik. Perbedaan kuliah dengan sekolah yaitu kuliah memiliki tanggung jawab lebih besar, ujian sedikit, kecepatan mengajar tinggi, dan juga tugas tidak selalu diperiksa. Strategi menyimak aktif yaitu dengan menjaga kontak mata, selektif dalam mencatat, fokus, aktif di kelas, menyingkirkan kebiasaan yang tidak baik, dan mengingat hal-hal yang perlu diingat. Teknik mengingat bisa dengan menggunakan grouping, visualisasi, singkatan, irama, dan kata kunci. Persiapan sebelum ujian, yaitu sedia waktu belajar yang cukup, belajar kelompok, dan mengetahui spesifikasi ujian. Sumber penting dalam persiapan ujian, yaitu perpustakaan, Google Scholar, soal tahun lalu, dan catatan kuliah. Tips dalam menjalani ujian, yaitu perkirakan kemacetan, kerjakan yang mudah lebih dahulu, ledakan tegang, jawab sesuai pertanyaan, menebak dan mengarang cerdas, garis bawahi inti jawaban. Teknik menulis dengan memahami materi, menulis draft awal, dan merevisi draft. Hal yang perlu diperhatikan dalam menulis, yaitu pahami deskripsi tugas, cek cara membaca, dan perkaya referensi. Hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan presentasi, yaitu menguasai materi, public speaking, dan penyajian materi. Etika mahasiswa. Etika adalah adat, kebiasaan, atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari tindakan yang buruk. Susila yaitu dasar-dasar, prinsip, dan aturan hidup yang lebih baik. Sedangkan akhlak yaitu moral dan etika yang berarti ilmu akhlak. Etika komunikasi yaitu norma, nilai, atau ukuran tingkah laku baik dalam kegiatan komunikasi di dalam masyarakat. Sedangkan etika berbusana yaitu norma, nilai, atau ukuran tingkah laku baik dalam kegiatan berbusana di dalam masyarakat. Etika pergaulan di lingkungan kampus. Pertama, berpakaian dan bersepatu rapi di lingkungan kampus, menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah, mengetahui, memahami, dan melaksanakan peraturan-peraturan yang berlaku, memberi contoh yang baik dalam berperilaku kepada adik tingkat, teman setingkat, atau kakak tingkat. Etika pergaulan di lingkungan kampus, yaitu saling menghormati dan menghargai terhadap sesama mahasiswa, berperilaku dan bertutur kata yang sopan, tidak berperilaku asusila atau tidak bermoral, bersedia menerima sanksi yang ditetapkan apabila melanggar peraturan. Etika pergaulan di luar kampus, yaitu menjadi contoh yang baik di lingkungan di mana mahasiswa tersebut berada, berperilaku dan bertutur kata yang baik yang mencerminkan sebagai mahasiswa, berupaya mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dipelajarinya di masyarakat sebagai wujud pengabdian. Etika pergaulan mahasiswa dengan dosen, yaitu mahasiswa sebagai golongan terpelajar yang harus menjaga citra akademik. Biasakan selalu memberi salam terlebih dahulu kepada dosen apabila bertemu. Lebih baik jika dibiasakan berjabat tangan. Jika berjabat tangan, usahakan menatap muka dengan ramah dan uluran tangan
Jika tidak berkenan berjabat tangan, maka bukan kepala dan ucapkan salam. Menjaga perkataan dengan bahasa yang sopan. Etika pergaulan sesama mahasiswa, yaitu biasakan menyapa teman bila bertemu. Jangan mengolok-olok teman yang melebihi batas meskipun hanya sekedar bergurau. Jaga citra sebagai insan terpelajar. Jangan menyapa teman dengan julukan yang tidak disukai. Hindari ucapan yang merendahkan teman. Menghormati ide pikiran dan pendapat orang lain. Etika pergaulan sesama mahasiswa. Jangan berprasangka buruk terhadap teman tanpa fakta, apalagi karena hasutan fitnah. Menjaga perasaan teman sebagaimana kita tidak mau diejek. Segeralah minta maaf terlebih dahulu jika terjadi kesalahpahaman atau perselisihan. Biasakan menolong teman yang membutuhkan. Sumber dan cara memperoleh kebenaran. Yang pertama melalui animisme dan dinamisme, berpikir logis dan filsafat, agama dan kitab suci, trial dan error atau uji coba, tokoh otorisasi, lalu dengan penelitian. Penelitian yaitu proses mencari kebenaran dengan prinsip-prinsip ilmiah, yaitu jujur, objektif, dan sistematis. Penelitian sebagai proses mencari kebenaran umumnya dijalankan oleh akademisi, peneliti, dan lain-lain. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu observasi, wawancara, kuesioner, dan lain-lain. Dari hasil penelitian yang diterbitkan melalui berbagai media publikasi dalam berbagai bentuk karya tulis. Bentuk-bentuk karya tulis. 1. Makalah untuk tugas kuliah. 2. Artikel untuk tugas kuliah yang dipublikasikan. 3. Skripsi untuk program sarjana. 4. Tesis untuk program magister. Yang kelima ada disertasi yang digunakan untuk program doktor. Menemukan ide menulis. Yang pertama dengan mengamati, bisa dilakukan dengan mengamati kejadian sehari-hari di masyarakat. Yang kedua dengan membaca, bisa dilakukan dengan membaca tulisan di berbagai media. Yang ketiga diskusi, bisa dilakukan dengan mendiskusikan persoalan yang fenomenal dan aktual bersama orang lain. Keterampilan menulis dengan rajin berlatih, menggunakan reference management, menyajikan dengan baik, logis, dan sistematis, menjaga originalitas, menghindari plagiasi dan similarity. Cara mengutip kalimat orang lain agar tidak dicap plagiasi. Yang pertama, menggunakan tanda kutip di awal dan akhir kalimat. Yang kedua, membahasakan sendiri kalimat yang dikutip. Yang ketiga, dengan meringkas kalimat yang dikutip. Ciri paragraf yang baik yaitu: yang pertama, satu paragraf mengandung satu ide pokok. Yang kedua, tiap paragraf saling terkoneksi atau saling terhubung. Yang ketiga, mendukung tujuan penulisan. Cara membentuk paragraf yang baik yaitu: pertama, membuat statement yang jelas. Kedua, penambahan data. Ketiga, menambahkan